Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membahas hasil telaah teman-teman di Kanwil Ditjen Perbendaharaan terhadap laporan keuangan, terutama BA 015 KPPBC, yang ternyata ada beberapa KPBC itu yang mengalami saldo tidak normal, yaitu ada pendapatan pajak yang bersaldo minus. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata di KPPBC itu ternyata ada pendapatan yang bukan pendapatan terkait dengan bea dan cukai. Ternyata kalau kita lihat ada yang terkait pendapatan pajak, yaitu akun 412111, yaitu di sini adalah, kalau ini beanya ya, ini bea masuk. Kemudian ada juga akun 411123 PPH pasal 22 impor, dan ada juga akun 411212 PPN impor. Mungkin teman-teman sekalian, kok bisa ya di di kantor bea cukai ada akun PPH dan PPN. Nah, ini ternyata kejadiannya seperti ini. Jadi kalau seandainya ada importir mengimpor barangnya ke pelabuhan gitu ya, maka nanti KPPBC akan menerbitkan dokumen yang namanya adalah, salah satunya ya, SPTNP. Apa SPTNP? Surat penentuan tarif dan nilai pabean. Penetapan ya, penetapan tarif dan nilai pabean. Tarif dan nilai pabean. Nah, di sini ada penetapan terhadap bea masuknya. Kemudian di sini juga ada tentang pungutan PPH pasal 22 impor, dan sekaligus ada PPN impor. Jadi, dan ini ada di dalam satu dokumen, SPTNP, Dokumen ya kan? impor, ya. Dokumen impor. Dan ini tiga-tiganya nih harus dibayar oleh importir, baru barangnya bisa diambil. Nah, ini kejadiannya adalah kira-kira pada akhir tahun anggaran, SPTNP-nya ini sudah terbit, namun sampai tanggal 31 Desember ternyata belum dibayar. Jadi contohnya misalnya SPTNP-nya terbitnya tanggal 30 Desember. Nah, kemudian ternyata importirnya baru bayar katakanlah tanggal 2 apa tanggal 3 atau 4 Januari. Nah, di sini misalnya di dalam SPTNP-nya tercatat biaya masuknya misalnya 10 juta misalnya. Impornya, PPH impornya misalnya 3 juta. Nah, PPN impornya misalnya 8 juta. Maka apa yang akan dilakukan oleh teman-teman KPBC? Nah, teman-teman KPBC di sini katakanlah misalkan pada tanggal 30 Desember tahun 2019 katakanlah gitu ya. 2019 ya. Nah, maka dia akan mencatat di sini ada yang namanya piutang. Piutang apa? Piutangnya adalah piutang biaya masuk. Biaya masuk pada apa? Pendapatan Biaya masuk. Biaya masuk. Ini debit ya. Ini kredit. Begitu juga yang PPH pasal 22, dan ini adalah 10 juta. Kemudian di sini ada lagi debit piutang PPH 22 impor. Kreditnya
pendapatan PPh 22 impor. Kemudian ada lagi debit piutang PPN impor, dan kreditnya adalah pendapatan pajak pertambahan nilai impor. Di sini nilainya 3 juta dan di sini nilainya adalah 8 juta. Oke, sehingga apa yang terjadi pada laporan keuangan tahun 2019, pada laporan keuangan tahun 2019, maka di sini kita akan lihat di neracanya, neraca KPBC ini. Di neraca akan muncul di sini piutang. Berapa besarnya? Kita jadikan satu aja. 10 tambah 3 tambah 8 sama dengan 21 juta. Kemudian di laporan operasionalnya akan muncul pendapatan ini, yang akun ini kan, yang di kredit ini kan, kemudian ini dan kemudian ini akan muncul di sini. biaya masuk. Kalau LO face-nya pendapatan perpajakan 21 juta. Tapi kalau kita buka neraca percobaannya, di sini akan muncul ada pendapatan biaya masuk, kemudian ada pendapatan PPh, ya kan? Pendapatan PPN ini apa tadi? Impor ya, 22 impor. Nah, di sini sebesar tadi ya 10, 3 dan 8 juta. Nah, inilah penyebab kenapa di laporan keuangannya Bea Cukai itu muncul ada pendapatan PPh dan PPN, tapi ini hanya ada di laporan operasional ya. Di LRA tidak ada ya. Di LRA ini tidak ada pendapatan yang PPh dan PPN tadi ya. Kenapa Mas Faisal tidak ada di LRA, tidak ada pendapatan PPh PPN di sini? Karena akrual, dia piutang. Karena akrual. Karena akrual? Ya. Coba yang lebih detail lagi coba. Karena dia merupakan pendapatan piutang yang masih belum masuk kas. Ya, karena dia bukan transaksi yang terkait kas, ya kan? Karena akrual terkait kas. Nah, kalau secara secara aplikasinya adalah semua jurnal yang kita lakukan, kan ini kita melakukan ini jurnal ya. Semua jurnal yang kita lakukan itu hanya akan mempengaruhi LO, LPE dan neraca, tidak akan mempengaruhi LRA. Yang mempengaruhi LRA adalah yang betul-betul sudah masuk atau keluar dari kas negara, dan biasanya itu ada dokumen pelaksanaan anggaran, ada dokumen SPM SP2D, ada dokumen SSBP, SSPB, dokumen pengesahan, SPP dan sebagainya. Jadi di sini tidak ada ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perlakuannya ini di tahun 2020. Ini masih tahun 2019 ya. Kita hapus dulu, biar saya aja hapus ya. Oke, ini saya hapus mulai dari sini ya. Ya Pak. Oke, nah sekarang kalau kita sudah pindah ke tahun 2020, LO dan LRA kan kembali ke nol ya. Kalau neraca enggak, ini berarti ini nggak usah saya tulis dulu karena ini kembali ke nol. Nah, piutangnya tetap kan, karena kita sudah ngomong tahun 2020. Nah, ada piutang sebesar 21 juta. Oke. Nah, untuk yang piutang biaya masuk tadi ada, tadi angkanya lupa ya, berapa? 3 sama 8 juta ya. Oke, untuk yang biaya masuk
Nanti misalnya ada pembayaran ada pembayaran biaya masuk. Sini ada pembayaran biaya masuk Rp 10 juta. Oke. Nah, jurnalnya apa ini oleh teman-teman Bea Cukai? Dibalik. Jurnalnya adalah pendapatan pada piutang bea masuk. Oke, ada ujungnya itu ya, tetapi pada saat input biaya masuk, maka jurnal otomatisnya gitu kan, jurnal otomatisnya adalah debitnya. Ini jurnal Saiban ya? Kayaknya di Sakti juga sama. Oh iya. Jurnal masuk Pendapatan bukan di kredit Pak. Oh iya. Dekel ya. Iya dekel. Dedel pada Pendapatan. pendapatan biaya masuk ya. Biaya masuk di sini berapa? 10 juta, gitu kan? Oke, kemudian melakukan jurnal manual kan, Ya. dalam rangka menghilangkan piutangnya. Yaitu debitnya adalah pendapatan biaya masuk gitu kan, kreditnya adalah piutang biaya masuk sebesar 10 juta gitu kan. Oke, nah kalau kasus di sini ini sebetulnya artinya apa? Artinya ini biaya masuk yang ini dengan biaya masuk yang ini menjadi 0, gitu kan ya? 0 kan? Karena satu di kredit, satu di debit dengan nilai yang sama. Tapi di yang 0 ini adalah 0 di LO ya. Kalau di LRA tetap ada biaya masuk 10 juta di LRA. Oke. Nah, sekarang ada pembayaran, saya jadikan satu aja ya. Ada pembayaran yang PPh-nya. Yang PPh 22 impor Piutangnya udah hilang juga. dan PPN impor. Nah, jurnalnya apa? Sama. Yang pasti tidak ada ini. Ini tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena yang nyatet pajak. Karena yang nyatet adalah Ditjen Pajak. Oke. Bea Cukai tidak akan pernah mencatat ini gitu kan, karena ini adalah PPh untuk di LRA-nya. Jadi di sini nanti Bea Cukai akan bertanya ke Ditjen Pajak. Hai Ditjen Pajak, apakah 3 juta ini dan 8 juta ini sudah dibayar atau belum, gitu kan? Misalkan bilang, oh ya sudah dibayar, gitu kan? Nah, apabila jawabannya konfirmasi, rekonsiliasi data berarti ya? Bea Cukai konfirmasi dan ya konfirmasi sekaligus apa tadi? Rekonsiliasi. Karena piutangnya dicatat Bea Cukai, nyetornya mana lihat pajak ya? Dengan DJP. Begitu dibilang, oh ya sudah dibayar gitu kan ya. Oke. Hasil yang pertama gitu, hasil yang pertama sudah dibayar, gitu kan? Oke, begitu sudah dibayar, apa yang dilakukan oleh DJBC? Jurnal balik. Dia akan menjurnal balik yang untuk menghapuskan piutang yang 3 juta dan 8 juta. Oke. Jurnalnya apa? Debit kredit ya. Kreditnya yang pasti piutang. Piutangnya berarti 8 ditambah 3 sama dengan 11 juta. Pendapatan Debitnya apa? pendapatan PPh. Nah, ternyata debitnya adalah pendapatan. Itu yang bikin PPh dan PPN. Pendapatan tadi ya. PPh dan PPN impor. Ini 8 dan 3.
sudah dia satu nggak normal. Sehingga apa yang terjadi begitu selesai dia menjurnal ini, maka di neracanya di sini piutangnya akan menjadi nol, gitu kan ya. Di LO dulu aja ya. Di LO akan ada pendapatan bea masuk malah 0 rupiah, ya kan? Sudah ini ya. Terus yang kedua ada pendapatan PPH 21, PPH 22 impor dan PPN impor. Di sini apa? Berapa nilainya? 3 dan 8. Minus 3 juta. Kenapa? Kan itu di debat. Ya. Debat kan? Di debat. Minus 3 juta dan minus 8 juta. Di RRA hanya ada bea masuk sebesar 10 juta. PPH, PPN-nya Tidak ada. tidak ada minus juga, tidak ada di RRA. Masuk LRA pajak berarti ya Pak ya? Nah, PPN. siapa yang mencatat ini? Ada di Bea Cukai. Pajak. Ya, Dirjen Pajak. Pada saat ini. Masuk LRA-nya. Ternyata ada pembayaran. Nah, maka yang mencatat ini adalah DJP. Di DJP nggak pernah buat aktual, justru langsung masuk di kasnya. Ya, langsung masuk di Nggak kasnya. pernah mengakui sebagai piutang. Ya. Jadi kebijakan akuntansi sampai sekarang yang mencatat piutang ini adalah BC, bukan pajak. Kecuali, nah ini ada kecualinya. Kecuali itu kan ternyata pada saat ada pembayaran ya. Pada saat ternyata pada saat konfirmasi dan rekonsiliasi ternyata DJP-nya bilang tidak pernah ada itu pembayaran 3 juta dan 8 juta. Itu ternyata tidak ada. Tidak ada. Tidak ada pembayaran. Nah, kalau tidak ada pembayaran apa yang dilakukan? Piutangnya masih ada berarti Pak? Balikin lagi Piutangnya masih ada kan? Iya. Nah, tapi betul piutangnya masih ada, tapi piutangnya dipindahkan ke kredit. KPP. Oh, Ya. Jadi kalau kasus ternyata dibayar, piutangnya diselesaikan di KPBC dengan jurnal ini, ya kan? oke. Tapi kalau ternyata tidak bayar gitu kan, berarti ini menjadi piutang yang harus ditagih dengan usaha-usaha penagihan. Nah itu usaha penagihannya itu menjadi kewenangannya DJP, ya kan? Nah karena menjadi kewenangan DJP, maka piutangnya pun dipindahkan ke DJP. Nah memindahkannya gimana? Memindahkannya kalau dengan cara jurnal juga, yang di Bea Cukai, jurnalnya adalah debitnya. Ternyata jurnalnya sama dengan ini. Oke. Debitnya pendapatan PPH PPN impor Berarti tetap minus 11 juta dan kreditnya utang 11 juta. Artinya apa? Artinya tetap akan menjadi tetap persis seperti ini. Jadi baik karena ada pembayaran maupun tidak ada pembayaran, di bea cukainya seperti ini. Terus apa bedanya? Bedanya adalah LRA-nya nggak ada di pajak. bedanya adalah di DJP-nya. DJP-nya. Di DJP. Bedanya adalah di DJP-nya Muncul piutang. akan muncul Piutang. debitnya piutang, kreditnya Pendapatan pajak, PSN. pendapatan PPH PPN tadi. Berarti satu transaksi dibukukan oleh dua institusi ya? Ya. Nah ini kan kasus seperti ini. Oke, kita asumsikan sebenarnya sih apapun yang terjadi ya, apapun yang terjadi, mau dibayar nggak dibayar, intinya di KPBC di sini akan menimbulkan di LO-nya ada PPH dan PPN yang dengan minus.
saldo minus. Nah, di akhir tahun, sebelum dihapus. Nah, sekarang udah berjalan sampailah di tanggal 31 Desember 2020. Kan muncul keluar lagi SPTNP lagi kan? Nah, sekarang contoh kasus satu gitu ya. Di SPTNP-nya kita nggak usah yang dia masuknya dulu aja ya. Ternyata di sini misalnya dibilang PPh 22 impornya ini kita anggap aja misalnya yang menjadi piutang ya. Artinya terbit SPTNP tanggal 30 Desember 2020 yang dibayarnya di tahun 2021 ya kan. Katakanlah PPh 22 impornya ternyata di atas 3 juta. Misalnya 4 juta. Kemudian PPN-nya impornya katakanlah misalnya yang di atas. Katakanlah 10 juta. Ya. Berarti masih ada selisih. Nah, ya kan? 2. Di jurnal kan? Ya. Jurnalnya tadi piutang PPh 4 juta, kemudian pendapatan. Ya. Pendapatan PPh 22 impor 4 juta dan piutang PPN 10 juta, kreditnya pendapatan PPN 10 juta. Nah, ini kalau kita masukkan ke sini, Aman. hasilnya apa? Masih aman ya. Hasilnya aman. Karena ada 1 juta dan 2 juta selisihnya. Oh, aman. Oke, kita masuk sini ya. Iya. Piutangnya jadi berapa? 14 ya. Iya. 14 juta. Biar masuknya nih nggak nol ya. Ya, Bisa berpuluh-puluh juta ini ya, bisa 100 miliar juga katakan 100 miliar atau X lah gitu ya. Tapi ini pasti besar nih ya. X gitu kan ya. RPX. PPh 22 impornya jadi berapa? 3 kurang 4 Jadi 1 3 dikurang 4 jadi plus 1. plus 1 Iya, 1 juta ya. Jadi di sini plus 1 juta. PPN impornya Plus 2 juta. kok 10 kurang 8. oh saya salah kasih contoh. Nggak apa-apa, Pak. Terusin. Harusnya di bawah saya lupa. Harusnya di bawah tadi saya lupa saya. Makanya tadi bilang aman. Aman. Aman ya. Iya. Nah, biar muncul TDK. Jadi nggak muncul TDK. ya ada 2 juta ya kan. Itu berarti saya salah kasih contoh tadi ya. Ini contoh kedua nanti yang 2 juta ya. Nggak apa-apa, nanti contoh Iya. keduanya. Kan yang bisa diedit. LRA biar masuknya ya RPX juga ya. RPX. Nah, sekarang contoh berikutnya adalah apabila ternyata SPTNP-nya PPh 22 impornya ternyata di Kecil. sini lebih kecil. Ya. Di sini 2 juta, di sini berarti misalnya 6 juta ya. 6 juta. 6 juta. Berarti kan ya ini otomatis ini. Ya kan? Ini 2 juta. Ini 6 juta. Berarti di sininya Minus 1. masih minus. Ini minus 1 juta. Ini minus 2 juta. Contoh ketiga adalah yang satu lebih kecil, satu lebih besar misalnya. Misalnya impornya 2 juta. Impornya misalkan di sini 10 juta, ya kan? Berarti 2 juta ini 10 juta. Berarti yang PPh 22 impornya min 1. PPh 2. Tadinya kan 3 juta tuh. Iya, min 1. Berarti minus 1, PP 2. impornya plus 2. Ya. Aman. Jadi yang ini aman, yang ini nggak aman. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya tadi kan kita sudah tahu penyebab kenapa di KPBC kok bisa ada PPh PPN, pendapatan PPN, walaupun cuma di LO ya, tidak ada di LRA-nya. Kemudian kenapa ternyata bisa
minus gitu kan, tapi nggak mesti semuanya minus ya. Jadi di KPBC ada yang dua akun ini dua-duanya minus, ada yang dua-duanya plus, ada yang satu minus satu plus, ya kan. Semua itu tergantung dari apakah SPTNP tahun ini lebih besar atau lebih kecil dari piutang di awal tahun. Jadi penyebabnya itu. Jadi kalau misalkan itu ya, terus itu kan nanti di Erekon masuk ke saldo tidak normal. Diapain? Ya nggak diapa-apain gitu kan. Tapi yang penting kita bisa menjelaskan bahwa kejadiannya itu yang penting seperti ini. Apabila kejadian tidak seperti ini, yang kita khawatirkan misalkan salah jurnalnya kebalik, nilai rupiahnya yang kebalik, kan bisa saja tuh PPH sama PPH kebalik nilainya. Misalnya gitu kan. Ya atau apapun lah, yang penting kita pastikan bahwa minus di LO via PPH 22 impor dan PPN impornya itu adalah sesuai dokumen sumber dan tidak salah dalam melakukan inputan. Oke, saya kira itu cukup jelas. Satu lagi Pak. Satu itu lagi? kan berarti tiap bulan akan terjadi plus minus di situ ya Pak ya, karena kan SPTNP itu kan tiap bulan pasti ada yang keluar kan. Ada. Berarti tiap bulan ada terjadi plus minus di LO-nya Nah, itu ya. Ini saya tidak tahu kalau di Sakti apakah tiap bulan dia akan otomatis ngejurnal piutangnya di akhir bulan atau memang ini hanya akrual di akhir tahun. Kalau seandainya dia akrual di akhir tahun, berarti misalnya ada pada tanggal 28 Februari terbit SPTNP, yaitu tidak akan dicatat sebagai piutang. Kalau memang kita mengakrualkan hanya setahun sekali, atau siapa tahu mengakrualkannya hanya 6 bulan pada semesteran misalnya. Bisa saja kalau misalnya semesteran, ya berarti di semesteran muncul ini. Tapi kalau ternyata semesteran nggak usah lah bikin akrualisasi gitu kan, ya sudah, berarti cuma kejadiannya hanya satu kali setahun di akhir tahun saja. Tergantung metode aktualisasinya seperti apa. Oke, kiranya udah jelas. Oke, semoga bermanfaat, berguna, tidak bingung lagi waktu kita melakukan telaah laporan keuangan. Saya kira cukup. Kita berjumpa lagi di topik-topik lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.